Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sempat baca komentar. Ini ada komentar dari salah seorang penonton dari Funny Game Indonesia. Bang, review unit kesayangan abang please. Nah, kemudian saya jawab komentar tersebut. Unit kesayangan belum pernah direview, kalau dites sudah pernah. Ada di video lama saya, judulnya tembak target menggunakan Airsoft Spring M47A. Nah, betul, itu adalah salah satu unit kesayangan saya yang sudah saya tes nembak ya, tapi memang kalau dipikir-pikir belum pernah saya review sih. Tadinya mau saya review unit itu, tapi setelah dipikir-pikir juga ada unit yang lebih saya sayangi dan lebih jadul dari itu. Seperti apa unitnya? Ini dia unit M47A yang sudah saya modif dan custom menjadi seperti ini bentuknya. Sekilas tentang unit M47 ya. Jadi M47 itu terbagi menjadi 3 versi ya. Yang pertama markingnya itu double eagle ya. Double eagle itu yang si elang kembar yang pernah juga saya bahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah yang ini. Nah, ini Smith & Wesson ya, atau biasanya anak-anak Spring bilang ini M47 marking SNW ya. SNW. Kemudian ada juga yang marking Stinger. Yang marking Stinger itu yang bodinya transparan ya. Dari masing-masing unit M47 tersebut ada kekurangan serta kelebihan. Tapi secara garis besar unit M47 itu dari berbagai marking yang ada dari 3 versi tersebut sama-sama memiliki performa yang bagus dan bisa diandalkan. Nah, itulah alasannya kenapa kebanyakan Airsofter Spring memilih unit M47 ini sebagai unit andalannya atau unit kesayangannya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke review. Sekilas saya ceritakan dulu tentang unit ini. Unit ini saya unboxing sekitar tahun 2010 akhir kalau tidak salah. Saya aktif skirmish pakai unit ini. Tapi dulu pada tahun-tahun pertama, unit ini belum seperti ini bentuknya. Masih versi popor aslinya. Seperti ini, seperti senapan angin ya. Teman-teman pasti tahu bentuk senapan angin seperti apa. Atau shotgun pada umumnya, panjang seperti ini. Ada popornya ke sini. Nah, kemudian pada tahun kedua ada salah seorang teman saya kebetulan yang kenal juga mungkin anak-anak Spring, Kang Monas ya. Kang Monas waktu itu nawarin ke saya popor kayu katanya. Nih Mang, ada popor kayu, beli katanya. Saya beli popor ini sama si gripnya ini kayu asli ya. Nggak tahu kayu apa, tapi setelah saya lihat-lihat bagus juga. Ah, udah saya beli. Ini harganya 150.000 pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2011. Nah, saya pasang di sini di unit ini, kemudian saya pakai. Wah, mantap juga nih, jadi simpel gitu. Secara fungsi ini oke banget gitu. Ringkas untuk dibawa-bawa. Kemudian saya pasang di sini di bawahnya. Saya pasang semacam apa ya disebutnya, swivel atau cantolan tali seling. Bisa saya gantungin di sini di dada. Kemudian mode off-nya seperti ini, mode on-nya tinggal saya angkat seperti ini. Oke, cukup simpel ya kayak gini. Nah, kemudian si unit ini juga biasa teman-teman airsofter suka bilang unit bedog. Bedog itu apa? Golok ya. Ini terkesan klasik ya, dan bentuknya memang seperti pegangan golok seperti ini. Ini lucu tapi keren gitu. Kayu asli, dan saya salut sama yang bikinnya. Ini nggak tahu siapa yang bikinnya, tapi yang jelas yang jual ke saya itu Kang Monas ya. Kemudian lanjut ke depan. Nah, di sini ada safety-nya ya. Kalau misalnya ini mode on, kemudian kita tekan dari bagian samping kiri sini. Nah, ini mode off-nya. Nah, di samping kiri kanannya ini ada rel buat pasang aksesoris, tapi 99% yang pakai unit ini aksesorisnya nggak dipasang. Disimpan aja di dalam box atau disimpan di rumah, tidak dipasang, tapi diganti dengan aksesoris yang asli atau misalnya teleskop yang asli atau senter yang lebih terang dari senter bawaan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke magazen ya. Kapasitas magazennya sekitar 20 butir kalau tidak salah. Oke. Kemudian lanjut ke depan sini. Nah ini pun sudah pernah patah, tapi saya lem seperti ini. Oke, dan semenjak patah tidak saya pergunakan lagi dan saya ganti pakai M47 yang lain atau saya unboxing lagi unit lain. Oke, kita lanjut ke custom selanjutnya. Nah, ini lagi hot-hotnya pada waktu itu yaitu pasang peredam di unit M47. Beberapa orang pasang peredam pakai pipa ya. Pakai pipa, kemudian di sini dikasih mekanisme peredam seperti busa dan kawat di dalam sini supaya suaranya itu lebih silent. Jadi ketika ditembakkan suaranya jeleb-jeleb enak gitu. Tapi di unit saya ini saya kasih yang lebih eksklusif lagi karena ini unit kesayangan. Jadi saya sengaja bikin atau ngebubut dari tukang bubut. Saya bikin drat seperti ini. Sorry. Nah, ini dratnya dari aluminium. Ini bisa dilepas. Ditarik aja kayak gini. Jadi ini dibuat presisi dengan lubang aslinya ya. Nah, dibuat seperti ini. Oke. Kemudian material luarnya ini dari stainless steel ya, anti karat, mantep. Dan di dalamnya ini semacam kayak apa ya, pipa yang bolong-bolong gitu dari aluminium. Ini lebih ringan dari casingnya. Kalau casingnya lebih berat, ini stainless
bahan material stainless yang dipoles sehingga mengkilap seperti ini, dan ini aluminium dalamnya. Nah, si aluminium ini kebetulan ini busa, dan busanya sudah saya copot karena memang tidak saya pergunakan. Mekanismenya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini saya pakai lap kacamata aja lah, nggak apa-apa. Nah, biasanya si busa itu dililitkan di sini, busa yang tipis ya, dililitkan di sini, kemudian dimasukin ke sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, setelah masuk seperti ini, kemudian si dratnya ini dipasang di unit. Nah, kemudian dipasang lagi seperti tadi, seperti ini. Oke, kita buka aja dulu. Nah, ini adalah pipa yang saya pasang buat nutupin sesuatu yang sudah saya buat beberapa tahun lalu. Ini sudah pernah dipasangin rel. Ini terlihat ada lubang-lubang di sini. Ini pernah saya pasang rel, tapi saya memutuskan untuk lepas relnya, tapi bolongnya tetap nggak bisa ditutupin atau jelek buat ditutupin. Jadi saya motong pipa seperti ini, kemudian dicat dan dipasang ke sini untuk nutupin ini. Nah, tapi di dalam ini ada stiker yang cukup legend ya menurut saya. Unit ini adalah unit yang pernah diturunkan di skirmish pertama Porgasi Jawa Barat tanggal 26 Januari tahun 2014. Oke. Jadi ini bukan hanya sekedar performa yang bagus, tapi kenangannya pun cukup menorehkan sejarah di hati saya. Jadi sulit rasanya kalau misalnya saya tidak sayang unit ini karena ada histori di dalamnya. Jadi saya memutuskan untuk tidak memakai unit ini lagi sebelum unit ini semakin rusak. Jadi saya simpan sebagai kenang-kenangan dan saya pakai lagi unit M47 yang lainnya. Jadi selain performanya yang bagus, unit ini juga terkenal tahan atau kuat untuk di-upgrade ya. Jadi biasanya teman-teman airsofter mengganti springnya yang bawaan dengan spring yang lebih keras sehingga FPS-nya naik serta jarak tembaknya juga lebih jauh gitu. Tapi untuk saya pribadi, saya adalah salah seorang yang tidak ambil resiko untuk upgrade. Saya bukan tidak senang FPS tinggi, tapi saya lebih sayang unit saya, takutnya nanti kalau di upgrade jadi kenapa-napa. Saya kebanyakan lebih memilih untuk downgrade ya. Apa itu downgrade? Downgrade adalah menurunkan tegangan atau spring dari yang tadinya standar menjadi lebih lemah. Lebih enak sih sebetulnya untuk dipakai, cuman konsekuensinya kita kehilangan sedikit daya atau FPS yang menurun dari yang tadinya standar menjadi lebih rendah gitu. Saya bisa kokang unit M47 ini hanya menggunakan 2 jari seperti ini. Contohnya. Oke. Nih. 2 jari pun sudah bisa dikokang. Ini kebayang ringannya seperti apa ya. Setelah di downgrade seperti ini menyebabkan unit menjadi lebih awet dan penggunaannya itu lebih panjang. Seperti biasa kita tes unitnya, kita isi magazennya. Di sini saya pakai BB 0,20 gram. Kemudian kita siapkan box keadilan. Kita siapkan krononya, nyalakan dulu. Sudah saya setting 0,2 gram ya. Oke. Kita kokang. Tembakan pertama 212,9. Tembakan kedua 216. Oke. Tembakan ketiga 212,4. Oke. Jadi kesimpulannya unit koleksi saya ini sekitar 200 fps, bisa dibilang unitnya cukup pelan ya. Tapi sepelan-pelannya unit M47 karena ini punya hop up adjustable ya, yang bisa disetting dari sini. Ini tembakannya itu nggak akan kurang dari 30 meter. Jadi lajunya itu pelan, kayak mau jatuh tapi dia nggak jatuh-jatuh, terus aja maju sampai 30 meter lebih. Meskipun sudah di downgrade, tapi jarak tembaknya tidak terlalu berkurang ya. Oke, saya perlihatkan lagi satu kali lagi. Seperti ini unitnya dengan grip kayu, kokangan kayu, dan peredam stainless ya. Ini nggak terlalu silent karena busanya nggak saya pasang. Seperti ini bagian kirinya. Dan unit ini baru saya tembakin lagi setelah beberapa tahun ya. Baru saya tembakin lagi dan akan saya simpan lagi. Oke, sekian aja dulu review dari saya. Semoga teman-teman suka dengan video ini dan menjadi bahan inspirasi serta menghibur. Saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.